Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua tema yang menurut saya tampilannya keren-keren. Utamanya untuk dari segi fitur kustomisasi dan dari segi fitur wallpapernya guys. Oke, tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya masuk ke review temanya, saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu like video terbaru dari aku Jun. Terima kasih atas support kalian semua. Dan saya ingatkan lagi jika video ini ataupun video yang lainnya jika tembus 5.000 penayangan, saya akan mengadakan giveaway. Maka dari itu saya sarankan kalian like video ini dan kalian komen di setiap video yang saya upload. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama ini bernama King Kilaban, ukurannya sekitar 82 MB-an. Dan untuk nama desainer bernama Ical Supriyatna. Nah, tema ini direkomendasikan oleh Almarhum. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen. Maksud saya untuk di tampilan home screen-nya. Nah, kita mulai dulu untuk di tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpapernya ini ada wallpaper panda gitu, tampilannya keren dan imut. Kemudian apa yang kalian terapkan di bagian lock screen nantinya itu juga akan diterapkan ke tampilan home screen untuk di bagian wallpaper. Nah, tema ini merubah untuk di bagian icon pack aplikasi dan mirip-mirip icon iOS. Untuk di tampilan widget seperti ini tampilannya juga mirip style iOS untuk di bagian widget-widgetnya. Di sini ada keterangan jam, kalender, dan cuaca. Pokoknya di sini lengkap dan ada animasi untuk di bagian widget cuacanya. Nah, di sini untuk di bagian widget juga bisa kalian ganti dengan cara kalian tap di bagian bawahnya seperti ini. Kalian tap 2 kali maka akan berubah untuk di tampilannya guys. Begitupun untuk di bagian widget yang sebelah kanannya itu. Nah, di sini juga berubah untuk di tampilan icon baterai dan sinyalnya mirip style iOS seperti ini guys. Nah, untuk di volume slider sayangnya tema ini tidak bisa tembus. Begitupun juga untuk di tampilan icon ataupun aplikasi-aplikasi sistem. Tema ini tidak tembus di smartphone yang saya gunakan. Oke, untuk di tampilan bar notifikasi masih bisa tembus di tema ini. Begitupun untuk di tampilan pusat kontrol yang juga masih bisa tembus. Plus untuk di tampilan animasi kembalinya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, di sini tampilannya wallpaper panda yang masih bisa kalian custom. Di bagian bawah ada garis gestur bar ala iOS, kemudian di bagian atas itu ada widget kalender dan ada widget jamnya. Nah, tema ini sebenarnya punya password, tapi saya mencari-cari untuk di passwordnya, tapi saya tidak menemukannya, guys. Tapi buat kalian yang tahu dengan password tema ini bisalah berbagi di kolom komentar. Nah, untuk menu kustomisasinya itu bisa kalian akses dengan cara kalian tap 2 kali seperti ini di bagian bawah seperti tema-tema iOS yang lain. Dan yang saya akan bahas hanya di bagian wallpapernya itu, dan untuk wallpapernya ini saya suka karena ada ataupun punya efek depth wallpaper seperti ini guys. Dan menurut saya tampilannya itu keren-keren. Nah, di sini untuk tampilan awal wallpaper ada karakter seperti ini, karakter gambar animasi kartun. Nah, buat kalian yang tahu dengan karakternya ini, bisalah komen di kolom komentar, guys. Nah, untuk tampilan wallpapernya ini menurut saya tampilannya keren-keren dan sangat jernih alias kualitasnya itu sangat bagus, guys. Nah, untuk wallpaper panda-pandanya itu bisa kalian gunakan dengan cara kalian aktifkan atau kalian tap di bagian iOS wallpaper. Maka untuk tampilan wallpapernya itu atau pilihan wallpapernya akan berubah dengan animasi seperti ini.
Oke, seperti ini untuk di tema yang pertama, dan jika kalian suka silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita akan masuk ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Is Like UI. Ukurannya itu sekitar 36 MB-an aja guys, dan untuk nama desainer bernama AG Bros. Nah, tema ini juga direkomendasikan oleh Almarhum. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilan awal wallpaper itu wallpaper gambar bangunan seperti ini. Sangat keren untuk di tampilan wallpapernya. Di bagian atas itu ada keterangan widget ataupun widget dengan keterangan kalender, jam, dan beberapa shortcut tambahan atau pelengkap lainnya. Untuk di bagian bawah ada shortcut center, garis gestur bar, dan di sini juga ada shortcut kamera. Nah, jika kalian swipe ke arah kanan, nah itu akan muncul beberapa widget-widget dan beberapa shortcut tambahan seperti ini, dan tersusun rapi dengan desain yang menurut saya tampilannya keren. Nah, untuk di tema ini atau lock screen-nya juga punya fitur kustomisasi, dan tema ini yang bagusnya itu tidak memiliki password ya guys, alias kalian bisa mengakses semua menu kustomisasi di bagian lock screen-nya tanpa harus memasukkan password lagi. Nah, good job untuk di desainer tema ini karena tidak memerlukan password untuk di menu kustomisasi temanya. Nah, untuk mengakses menu kustomisasi di bagian lock screen-nya ini, kalian tinggal tap lama aja di bagian widget jamnya. Nanti akan muncul beberapa menu kustomisasi seperti ini ya guys. Nah, untuk mengganti wallpaper itu kalian tinggal tap aja di bagian wallpaper ini. Kalian tinggal tap-tap aja seperti ini, maka akan berubah secara otomatis. Di sini juga akan berubah atau menyesuaikan untuk di bagian warna dari widgetnya sesuai dengan wallpaper yang kalian gunakan. Nah, di sini terdapat beberapa wallpaper yang menurut saya ini tampilannya keren-keren. Oke, kemudian untuk di bagian bawah itu juga ada menu kustomisasi lainnya seperti animasi charging. Nah, di sini ada 8 animasi charging yang bisa kalian gunakan. Nah, jika kalian cas smartphone kalian, maka akan muncul animasi sesuai yang kalian pilih di bagian kustomisasi ini, guys. Nah, di sini juga saya suka untuk di bagian fitur dynamic island-nya. Nah, di sini untuk di bagian fitur dynamic island, jika kalian aktifkan, maka akan muncul di bagian atas. Nah, di sini juga bisa kalian tambahkan gambar-gambar animasi yang lucu-lucu, seperti gambar animasi panda seperti ini untuk di bagian dynamic island-nya, guys. Nah, di sini juga bisa kalian aktifkan untuk di bagian activate grading. Nah, di sini untuk di bagian itu menyesuaikan dengan waktu atau zona di lokasi kalian. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu setting. Nah, di sini bisa kalian aktifkan aja semua untuk di bagian settingannya ini, guys. Oke. Sekarang kita lanjut ke tampilan home screen dari temanya. Nah, di sini untuk di tampilan home screen, sayangnya di tema ini itu tidak ngikut apa yang kalian gunakan di lock screen. Untuk di bagian wallpaper itu tidak ngikut ke tampilan wallpaper home screen-nya. Untuk di tampilan wallpaper home screen itu sama seperti wallpaper defaultnya guys, gambar bangunan dengan langit biru seperti ini. Nah, untuk di bagian widget ini cukup simpel aja untuk di tampilannya. Lanjut untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, tema ini juga masih bisa tembus. Untuk di icon pack aplikasi di sini juga ada perubahan meskipun cukup minimalis aja. Untuk di volume slider ada perubahan sedikit. Lanjut untuk di tampilan bar notifikasi, menurut saya tampilannya cukup simpel aja. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga masih bisa tembus. Kemudian untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem, seperti tampilan aplikasi telepon, seperti inilah tampilannya. Untuk di animasi kembali juga ada perubahan.
Untuk di tampilan kontak di sini juga masih bisa tembus, cukup standar sih ataupun sudah, familiar gitu untuk di desainnya. Untuk di pesannya juga masih bisa tembus. Oke, dan kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di icon-icon setting. Meskipun ada beberapa icon setting yang masih menggunakan icon-icon standar gitu guys. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silakan aja kalian download lalu kalian terapkan. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi temanya. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.